Bismillah, Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, hari ini kita kembali berada di hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan rutinitas kita sebagaimana biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis yang sangat pendek untuk renungan pagi pada hari ini. Kebetulan hari ini masih jam 8 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru dzikroha min ladzati." Hadisnya pendek sekali. Kata Nabi, aksir, perbanyak. Apa yang harus kita perbanyak? Aksiru dzikroha min ladzati. Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi kita diperintahkan atau kita disuruh untuk selalu mengingat pemutus kelezatan. Pertanyaan kita adalah, apa yang dimaksud dengan pemutus kelezatan? Di sini Nabi menerangkan bahwa pemutus kelezatan itu adalah kematian. Nah, kita diperintahkan untuk selalu memperbanyak mengingat pemutus kelezatan itu, yaitu kematian. Nah, para ulama, sebagian ulama berkata atau mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Masya Allah. Jadi kalau ada di antara kita yang selalu ingat dengan mati, maka kata sebagian ulama, mereka akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, orang yang selalu mengingat kematian itu akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika mereka berbuat salah, mereka selalu diingatkan oleh Allah untuk selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang selalu mengingat kematian, dia akan selalu diingatkan oleh Allah untuk segera bertaubat. Oh, Masya Allah. Karena banyak sekali orang ketika mereka berbuat salah, mereka tidak segera bertaubat karena mereka berpikir bahwa mereka akan hidup lebih lama lagi. Padahal yang namanya kematian selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Nah, yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian itu hatinya akan qanaah, ya, hatinya menerima apapun pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak pernah ngedumel, mereka nggak pernah ngegerutu apapun yang Allah berikan, karena orang yang mengingat kematian ini hatinya selalu qanaah, menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, orang yang banyak mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan semangat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa mereka semangat dan rajin beribadah kepada Allah? Karena mereka yakin bahwa mereka bakal meninggal entah kapan. Karena yang namanya kematian itu tidak melihat tempat, tidak melihat waktu, dan tidak melihat usia. 3 ini, ya. Yang namanya kematian tidak mengingat tempat, dimanapun, kapanpun. Tempatnya di mana? Apakah dia di tempat tidur, apakah dia di jalan, ataukah dia di kamar mandi, ataukah dia di tempat yang lain-lain. Karena dia tidak tahu tempat, dimanapun tempatnya yang namanya kematian. Nah, waktu
Jam berapa kita bakal meninggal nih? Pagi, siang, sore, atau malam? Karena yang sekali lagi yang namanya kematian itu tidak mengenal waktu. Ya. Waktunya kita nggak tahu kapan. Kalau kita sudah tahu kita bakal meninggal tuh pagi hari, maka kita akan segera bertobat. Tapi kematian kita dirahasiakan sama Allah. Kita nggak tahu waktunya kapan nih. Nah, berikutnya yang ketiga, yang namanya kematian itu tidak mengenal usia. Ya, ada bayi meninggal, anak-anak meninggal, remaja meninggal, dewasa meninggal, orang tua meninggal. Nah, ini usia. Jadi yang namanya kematian itu kita tidak tahu usia berapa kita bakal dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hadis yang pendek ini bisa mengingatkan kita untuk kita selalu mengingat kematian. Karena Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita, aksiru dzikra hadhimil ladzati. Jauh sebelum kita hidup, hadis ini sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, yang artinya itu juga harus sampai kepada telinga-telinga kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad SAW. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.